Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 5, Manajemen Strategis Kelas A, akan memaparkan materi mengenai analisis lingkungan internal organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andre Pradana. Yang kedua, Widya Safitri. Yang ketiga, Muhammad Agung Laksono. Yang keempat, Filosa Damantio. Pokok pembahasan. Yang pertama, lingkungan internal organisasi. Yang kedua, pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Yang keempat, studi kasus lingkungan internal organisasi. Latar belakang. Dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis, diperlukan suatu strategi yang tepat guna memenangkan persaingan tersebut. Strategi di tingkat korporasi, bisnis, dan tingkat operasional akan memegang kendali utama terlaksananya tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Memberikan perhatian kepada lingkungan merupakan cara terbaik untuk merumuskan strategi yang akan diterapkan guna menghadapi persaingan. Faktor-faktor lingkungan yang dimaksud dalam makalah ini terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makin besar suatu organisasi, makin kompleks pula bentuk, jenis, dan sifat interaksi yang terjadi dalam menghadapi kedua jenis lingkungan tersebut. Yang pertama, lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal dalam manajemen strategis. Menurut Hanger dalam Muel Jadi, mengemukakan bahwa setiap usaha yang dilakukan perusahaan selalu dihadapkan pada situasi yang selalu berubah. Kondisi tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya proses penyesuaian terhadap kondisi internal yang ada. Pengertian lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi merupakan tingkat lingkungan yang ada dalam organisasi yang sampai batas-batas tertentu dapat dikendalikan dan pada umumnya mempunyai implikasi khusus dalam mengelola organisasi. Atau dengan pengertian lain, lingkungan internal adalah lingkungan yang ada dalam organisasi yang dalam batas-batas tertentu dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua, pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Menurut David, semua orang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional bisnis. Analisis lingkungan eksternal terhadap peluang dan ancaman tidak cukup untuk memberikan organisasi keuntungan kompetitif. Analisis lingkungan internal lebih mengarahkan pada analisis intern perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset, dan pengembangan, personalia, serta operasional. Menurut Pirch dan Robinson, dalam Coulter, analisis lingkungan internal adalah pengertian mengenai pencocokan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Menurut Jaux and Gluck, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terjadi dalam lingkungan. Hal-hal yang terkait dengan lingkungan internal, manusia, kebijakan, sistem reward, kultur budaya, dan kepemimpinan. Alasan penting analisis lingkungan harus dilakukan. Yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai
sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan, faktor, dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan. Bagian ketiga, fungsi dan tujuan analisis lingkungan internal organisasi. Yang pertama, manajemen perusahaan harus mampu menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dari dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan mampu menganalisis internal perusahaan atau organisasi, maka dengan hal itu perusahaan dapat melakukan analisis SWOT yang nantinya digunakan dalam proses analisis lingkungan internal. Tujuan analisis internal organisasi. Yang pertama, mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Yang kedua, manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis, mengenal lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan teknis internal yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Analisis lingkungan internal, strength and weakness. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang relatif tidak dimiliki oleh yang lain atau pesaing, dan kebutuhan pasar yang semakin meningkat ingin dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Sedangkan kekurangan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang menghambat kinerja organisasi. Studi kasus lingkungan internal organisasi. Perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif memerlukan suatu perencanaan yang matang. Tidak hanya berorientasi pada masa yang akan datang, tetapi juga harus bisa mengantisipasi perubahan dalam jangka pendek dan menengah. Dalam hal perencanaan strategis, sangat penting melihat berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah strategi bisnis, perkembangan teknis global, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain-lain. Strategi yang diperlukan oleh perusahaan dapat didapat dari hasil analisis faktor penentu kesuksesan, yaitu salah satunya adalah analisis SWOT. Profil PT Intan Pariwara Klaten. PT Intan Pariwara Klaten bergerak di bidang industri percetakan dan publikasi. Berdiri sejak tahun 1984, PT Intan Pariwara Klaten ikut berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari mutu produk-produk yang dihasilkan oleh PT Intan Pariwara, mulai dari jenjang TK hingga SMU. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, pun secara aktif diikuti oleh PT Intan Pariwara. Hasil analisis SWOT dari PT Intan Pariwara Klaten. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produknya dari tingkat TK hingga SMA sudah memenuhi standar nasional perbukuan, penulisnya berskala nasional, jaringan perwakilan sudah tersebar di seluruh Indonesia, sudah mempunyai brand image di masyarakat, dan
laporan royalti ke penulis selalu tepat waktu. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pengiriman distribusi buku sering telat. SDM pemasaran dengan tingkat pendidikan hanya sampai SMA. Jumlah tenaga pemasaran yang masih minim serta pengetahuan produk tenaga pemasaran masih minim. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Produk-produk PT Intan Pariwara masih dicari oleh masyarakat. Tidak adanya regulasi untuk TK, terbukanya kesempatan penjualan buku untuk kelompok pendidikan anak usia dini. Yang terakhir yaitu ada ancaman atau threats. Semakin banyak bermunculan penerbit baru, banyaknya penerbit yang sudah ada sebelumnya, dan pembeli mempunyai kekuatan tawar yang cukup tinggi. Kesimpulan, analisis lingkungan diperlukan dalam manajemen organisasi dikarenakan mengetahui dan memahami lingkungan dengan baik, maka organisasi mampu menentukan strategi apa yang harus dilakukan organisasi guna menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di sekitar organisasi, serta mampu mengelola peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis lingkungan internal yang sesuai. Analisis internal terdiri atas faktor yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan. Adanya analisis lingkungan internal, setiap organisasi dapat bereaksi secara tepat atas setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, dengan adanya analisis tersebut, organisasi mempunyai kemampuan merespon isu-isu kritis yang mempengaruhi pada tumbuh kembangkan sebuah organisasi di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.